juga, dan Mas mungkin bisa diceritakan Mas dari awal ketika terjadi cerita tentang Mulyanti yang terjadi yang dilakukan oleh penantu Mbak Firda ya. Nah itu seperti apa ceritanya sendiri? Ceritanya ya ketika kita mendapatkan foto, tapi lewat adiknya anak aku, jadi misalnya anak aku yang ketiga, ya kan. Jadi yang ada di foto itu adalah menantu dari istri dari anak yang pertama, gitu. Kita sebut saja namanya. Nah, anak saya Raffi, terusnya ininya dapat foto pasangan istrinya tuh Vina, gitu. Jadi ini kita dapat foto yang dikirim lewat adiknya, gitu. Nah, adiknya tuh belum berani kasih tahu nih, ya kan, ke kakaknya belum berani, ke mamahnya juga belum berani, gitu. Kasak kusuk gitu loh, ini foto beneran atau foto AI atau apa, kan kita harus tahu dulu gitu kan. Mungkin mereka berpikirnya gitu. Akhirnya pas kasih ke aku, ya aku dengan benar-benar gemeter karena ini beneran gitu kan. Tadinya masih yang gini, ini bukan mungkin banyak orang yang sirik kali dibikin-bikin gitu kan, ini enggak gitu. Bener mah itu gini, emang begitu ya, mama harus terima kenyataan kayak gini. Aku tuh bener-bener yang namanya seorang ibu pasti ada rasa marah, sedih, kecewa tuh pasti dong gitu kan. Karena aku ini kok bener, ini kan menantu aku gitu, kok berani gitu begitu berbuat seperti itu ke anak aku, apa salah anak aku gitu loh. Karena aku tahu anak aku tuh begitu cintanya gitu loh sama Vina ini gitu kan. Terus ya gimana caranya kita mau kasih tahu nih ke kakak nih gitu kan, mereka nih, karena kan ini sensitif banget. Kita aja tahu pasangan kita aja selingkuh aja kita marahnya udah kayak apa, apalagi ini nikah lagi gitu. Dan itu di dalam foto itu menikahnya dalam keadaan hamil, iya kan. Padahal waktu Vina hamil itu aku tahu, hamil 7 bulan tuh tahu, ya kan. Kita masih ngomong-ngomong kapan lahirannya, Desember gitu. Tapi pada saat dia melahirkan kok udah gitu, udah plus hilang gitu. Nah aku nanya, Raffi tahu nggak kapan udah melahirkan? Akhirnya Raffi bilang waktu itu ya, ini kita flashback dulu ya. Raffi bilang udah melahirkan, tapi anaknya langsung dibawa ke kampung budenya di Jawa Tengah sana gitu kan. Aku kan kenapa, umur berapa dibawa? Belum seminggu, nggak mungkin aku pikir kan, anak bayi yang belum puput puser terusnya dibawa naik bus, ya kan. Dia nggak nganterin juga. Kamu tahu waktu melahirkannya di mana? Nggak tahu. Dia tahu dibilangnya udah dibawa aja ke rumah budenya. Suatu hal yang mustahil. Pada saat itu udah ada timbul pertanyaan. Tapi karena Raffi balik lagi ke anak aku yang sangat membela istrinya, dia menutupi hal itu. Jadi selalu aja ada alasan, mama mau lihat dong ininya apa, anaknya. Nah paling Raffi itu kasih lihat foto-fotonya. Jadi kalau misalnya mereka lagi di rumah, lagi main sama anaknya, lagi jalan-jalan ke mall, itu dia kasih lihat, ini kita lagi jalan-jalan, mau ketemu dong, mau kesini. Gak pernah dibawa, sampai sekarang juga belum pernah ketemu sama bayinya gitu. Makanya itu kan banyak pertanyaan dong, ya kan. Adik-adiknya juga, kok kita nggak pernah ketemu ini sama anaknya Raffi ya gitu loh. Ini kan kayak siapa ya sekarang, kan kita pengen tahu gitu. Terusnya banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya terjawab dengan foto itu gitu. Foto itu datang, oh inilah dia jawaban selama ini yang kita selalu tanya ini ke kakak. Tapi kakak kan bisa ini, kakak tahu nggak ya gitu kan. Terus akhirnya kita rapat, terus kita ngomong pelan-pelan, rapat keluarga juga ya, enggak ya waktu itu. Terus panggil Rangga juga, ini gimana nih ini baiknya gitu. Kita ngomong, itu dia masih diam aja ya, masih nggak ada action ya, masih tetap nutupin, masih nggak mau ini juga. Terus ya aku bilang, nggak bisa nih, kayaknya ada sesuatu yang bikin anak aku kayak begitu. Jadi aku bawa lah Raffi untuk pindah ke rumah aku dulu, kamu nginep dulu ke rumah mama gitu. Nah ternyata pada saat dia beres-beresin lemari mau itu baju juga kan, dia nemuin foto si istrinya sama laki-laki lain lagi pelukan, terus di belakangnya ada tulisan Arab lah apa gitu-gitu yang aku nggak ngerti deh itu untuk tujuannya apa, tapi dililit sama celana dalam laki-laki itu maksud tujuannya apa, dan di celana dalam laki-laki itu ada tulisan Arab juga gitu loh. Nah saya bilang kan di foto kan, ini apa ya man? Ini nggak tahu, apa dibuang aja, jangan dibuang buat bukti, ya kan. Aku bilang enggak, jangan dibuang. Tapi itu celana dalamnya udah dibuang, ngapain nyimpen celana dalam laki kan gitu istilahnya. Ya udah bakar aja, aku bilang gitu. Udah
Terus dia ke rumah. Nah dari situ udah mulai tuh ya, namanya seorang ibu ya pasti usaha yang utama itu pertama kali ya ngedoain ya kan. Aku sholat tahajud sampai subuh, aku nungguin yang bener-bener aku nangis 3 hari, mata aku sampai nggak bisa kebuka gitu, bener-bener bengkak. Karena apa? Aku sakit gitu loh. Kok anak aku mungkin sakit juga kalau misalnya ini ya, dia tahu kebenarannya bahwa ini anaknya dia apa bukan sih gitu. Iya kan? Aku soalnya gini, buat aku pada saat di foto itu kan Vina lagi hamil kelihatannya ya, dia menikah sama laki-laki lain. Buat aku berpikir begini, kalau laki-laki yang mau menikahi perempuan yang lagi hamil, artinya dia meyakini bahwa itu adalah anaknya, makanya dia nikahin, ya kan? Tapi itu berarti si Vina mengaku itu anaknya itu laki-laki kan, tapi Vina ke Raffi ngaku juga anaknya Raffi, gitu. Jadi bisa ngebayangin nggak gimana sakitnya. Jadi aku tuh yang benar-benar waktu mau ngomong sama Raffi apa segala macam, ngomongnya pelan-pelan ya, enggak ngomongnya lu ngerti deh gitu kan. Kalau gue mungkin sambil emosi gitu kan waktu itu ya. Jadi Rangga bantu untuk ngomong gitu. Terus akhirnya ya sebelumnya, tapi itu juga prosesnya agak lama ya, maksudnya untuk supaya Raffi bisa mau pindah ke rumah, terus Raffi bisa melupakan, karena Raffi tuh selalu kayak yang berat tinggalin rumahnya aja tuh berat. Alasannya anak lah, alasan enggak. Ini kamu ibaratkan orang lagi di dalam lumpur. Nih mama melihat orang yang lagi mau kecebur lumpur hisap, terus masa mama mau diemin? Mama harus tarik. Apalagi ini anak mama. Mama harus angkat. Lumpur ini adalah kemelut rumah tangga kamu. Masa mama mau biarkan? Mama harus angkat kamu. Mama harus selamatkan kamu dulu. Terus, tapi kamu ingat, ketika sudah sampai ke tangan mama urusan ini, mama akan melakukan hal-hal yang menurut mama ya emang harus dilakukan. Makanya aku posting lah tuh foto-foto gitu. Terus supaya apa? Supaya ya emang kita menunggu reaksinya Vina gitu kan. Tapi kan karena nggak ada respon kan, ternyata banyak yang DM soal Vina. Ada yang ngejelek-jelekin Raffi. Yang aku tahu ini adalah circle Vina nih, yang ngejelek-jelekin pasti circle Vina ya kan, yang ngata-ngatain Raffi lah apa segala macam, yang dibilangnya Raffi nggak pernah nafkahin, terus katanya udah talak apa segala macam. Sebenarnya aku nanya, Kak, kamu udah talak belum? Nggak pernah. Kamu udah dia bilang gimana mau talak, orang kita masih berhubungan suami istri kok. Setiap Vina datang kita berhubungan suami istri. Secara hukum secara hukum agama, ketika laki-laki mengucapkan talak tapi dia malamnya udah tidur lagi kan udah agak sah lagi kan itu, iya kan? Pokoknya intinya adalah hubungan suami istri gitu. Dan Raffi kalau dibilang nggak menafkahi itu bohong banget. Karena apa? Raffi itu membiayai keluarganya Vina sampai ke adiknya dibiayai juga, ibunya minta hadiahnya nggak main-main ya, beliin kulkas, beliin handphone apa segala macam ya kan. Kalau transfer juga ya alasannya pinjem katanya gitu, kasih 5 juta jor-joran. Aku aja nggak pernah minta sama anak-anak aku, karena buat aku dulu Raffi kalau misalnya setiap dia ada event, ada apa segala macam, rezekinya selalu dia ngasih. Ma, buat mama nih, dapat nih berkat doa mama, dia suka ngasih kayak gitu. Ma, ini ulah hadiah ulang tahun, dia sering ngasih gitu. Tapi ketika dia menikah, aku udah nolak. Jangan Kak, jangan kasih lagi, kamu sekarang udah punya istri, udah punya anak gitu ya kan. Artinya aku aja nggak mau membebani anak. Nih ibunya bisa ujuk-ujuk. Nah itu semuanya aku bisa dengar dari orang. Jadi ada saksi lah istilahnya, temen Raffi yang deket, yang tahu banget ketika Raffi ngasih uangnya, ketika Raffi beliin hadiahnya itu. Bang, kasus yang terjadi dengan Vina yang Korea dari segi kacamata hukum, gimana melihatnya dan apa tuntutan yang akan dikedepankan tentang kasus yang terjadi ini, Bang? Ya, jadi kalau di dalam hukum pidana kan kita sama-sama tahu bahwa pidana bisa terjadi, peristiwa pidana bisa terjadi apabila ada 2 unsur terpenuhi, adanya mens rea dan actus reus. Dan memang saya ini bukan hanya kuasa hukum dari saudara Raffi, tapi juga kerabat dekat. Saya dengan Bu Firda itu kenal udah mungkin bertahun-tahun begitu. Dan saya sama Vina itu juga kenal, bahkan saya kenal Raffi itu sebelum kenal Vina. Jadi memang ketika kronologi yang disampaikan sama Raffi ke saya, dari kronologi, dari saksi, kita memeriksa saksi dan lain-lain, kita menduga memang peristiwa pidananya ada, dan memang mens rea-nya sudah ditanam sejak awal, sudah dilakukan sejak awal. Jadi
upaya saat ini yang kita lakukan adalah kita mensomasi. Di dalam somasi itu, somasi kan teguran tertulis ya, yang di situ kita memberikan gambaran bahwa tindakan yang dilakukan sama Vina itu akan berakibat pidana. Di dalam KUHP baru kita tahu ada pasal 402 junto 403 KUHP, memang secara eksplisit di pasal tersebut tidak dikatakan nikah siri, tapi secara klausulnya terpenuhi, karena dipidana 4 tahun 6 bulan setiap orang yang melangsungkan pernikahan yang dimana dia tahu bahwa ada pernikahan yang sah yang dapat menghalangi pernikahan tersebut. Nah, makanya tidak main-main, apalagi saat ini KUHP baru kita bisa memahami ini adalah intervensi dari pemerintah. Artinya bukan hanya pidana-pidana lain yang diperhatikan oleh pemerintah, tapi juga hal-hal yang sifatnya perkawinan. Demi menjaga undang-undang perkawinan ya, perkawinan yang sah di mata agama dan di mata yuridis, di mata hukum di Indonesia. Berarti sudah ke Polda? Ya. Jadi saat ini kita lakukan upaya soft dulu ya. Jadi kita sudah melakukan somasi pertama dan terakhir, karena balik lagi saya sebagai kuasa hukum tentunya melihat juga arah atau tujuan daripada klien. Dan saya melihat di sini kalau saya mungkin jadi Mas Raffi mungkin nggak seperti ini ya gitu ya. Mungkin bisa lebih berapi-api. Karena saya menilai Mas Raffi ini, klien saya ini adalah sangat amat bijak kalau menurut saya. Sifat kebapaannya luar biasa, yang saya rasa mungkin jarang dimiliki sama pria lain. Mungkin kalau, jangankan kita bicara poliandri ya Pak ya, kalau kita melihat ada pasangan kita selingkuh aja mungkin kita sudah mau main fisik, main tangan. Nah, Mas Raffi, klien saya ini tidak pernah sekalipun mendapati kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan ketika ada kejadian seperti ini, dia berdiskusi sama saya, lebih baik kita somasi terlebih dahulu. Panggil, dia melakukan permohonan maaf, klarifikasi, ya sudah, karena ujung-ujungnya pasti perkawinan ini atau pernikahan Mas Raffi dengan Vina tidak akan bisa diselamatkan, artinya akan bercerai. Sudah ada responnya sejauh ini dengan melakukan somasi terhadap Vina, apakah ada etikat baik untuk menyelesaikan secara baik-baik masalah ini? Belum, jadi kita memang baru melayangkan hari ini 1x24 jam, kita melihat menunggu sampai besok. Jadi apabila memang tidak ada respon dari yang bersangkutan, yang mau tidak mau, kita akan melakukan upaya hukum lebih, yaitu dengan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Ya, Mbak Firda, ini sebenarnya saya masih penasaran, Mbak Firda kenal dengan laki-laki yang menikah dengan Vina, dan kapan peristiwa itu terjadi? Mbak Vina menikah dengan laki-laki tersebut, Mbak? Jadi nggak kenal sama laki-laki yang dinikahi, yang menikah sama Vina yang baru ya. Itu kalau kan anaknya lahir Desember 2024. Itu kalau misalnya dilihat dari kehamilannya mungkin 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya mereka melakukan pernikahan itu, tapi 2024. Itu nikah siri ya dia? Nggak tahu, makanya kita belum tahu, karena yang tadi kita lihat di foto di meja itu barusan kan aku nanya apa mungkin itu kayaknya berbentuk akte nikah. Iya, kalau kita sempat berdiskusi itu diduga nikah siri. Kenapa? Karena acuan kita adalah kita tadi pagi itu sudah ke KUA, di mana KUA itu memberikan surat masih tercatat sebagai suami istri. Nah, ada 2 kemungkinan memang, dan ini sebetulnya banyak praktek juga di Indonesia, yang dimana ada pihak-pihak yang bekerja sama dengan, saya diduga, oknum KUA, sehingga dia menikah sebetulnya tidak tercatat tapi keluar sertifikat atau buku. Atau yang kedua memang dugaannya adalah nikah siri. Antara 2 itu, seperti itu. Nah, kita lagi memang mendalami, karena memang tadi betul seperti Bu Firda, ketika di foto itu terdapat semacam kayak akte. Nah, cuman kita kan tidak tahu persis akte itu isinya seperti apa, begitu. Cuman memang yang jelas terlihat dalam foto itu, kalau memang nikahnya itu resmi, biasanya kan kalau foto-foto di foto juga buku nikahnya, begitu kan, selayaknya Vina dan juga Raffi pada saat pernikahan foto. Nah, itu pada saat foto dengan pria tersebut, Vina tidak foto dengan buku nikahnya. Makanya upayanya kita sebetulnya lebih ke restoratif justice di awal, upaya mediasi terlebih dahulu supaya kita tahu peristiwa yang aslinya seperti apa. Gitu. Kita somasi terlebih dahulu. Mbak Vida mengira Alvina melakukan hal seperti itu, dan gimana? Apakah emang ada gelagat mencurigakan ketika Vina akhirnya pergi ke suatu tempat akhirnya menikah dengan orang lain, Mbak? Nah, sebelumnya memang karena gelagatnya sudah mulai banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita awalnya baik-baik ya. Jadi aku itu sama menantu itu kan kayak sama temen, aku nggak ada istilahnya mertua sama menantu, nggak ada. Jadi aku anggap anak.
Kita kadang-kadang kita pakai baju seragam, warnanya mau pink semuanya, mau hijau semuanya, itu kan seragam. Kadang-kadang aku yang beliin bajunya, kadang-kadang anak aku yang beliin. Jadi kita kompak gitu. Awal-awal seperti itu. Gitu. Pada saat dia udah mulai ngeblokir nomor aku, terusnya dia udah mulai nggak mau datang, ulang tahun aku nggak pernah datang, lebaran nggak pernah datang 2 kali. Terus aku pertama-tama dibilangnya lagi ngidam, lagi ini, oke lah, mual-mual kali ya, jadi di rumah aja. Aku nggak nyangka itu semuanya tuh ininya Raffi, pembelaannya Raffi untuk nutupin ini Vina gitu. Nah udah gitu aku nanya sama Raffi, emang Vina nggak pernah pulang ya? Kok anak-anak kalau ke rumah bilang Bunda lagi di rumah temennya, nggak pulang gitu. Jadi aku nanya dong ya kan, Kak di rumah siapa Vina? Gitu. Ada rumah temennya, dia sebutin. Katanya nggak pernah pulang. Iya, soalnya dia jualan online-nya sampai malam. Ya Allah, emangnya orang yang syuting. Nah, aku juga jarang pulang dulu waktu syuting stripping, ya kan? Tapi kan bukan berarti pisah rumah dong, gitu kan? Kan masih ada anak. Nah ini dari anaknya lahir, nggak pernah pulang. Gimana sih, pulang ke rumah? Tapinya jarang pulang ke rumah ya, gitu. Dia lebih sering di rumah temennya, dan dia bilangnya di rumah temennya, gitu. Ya itu mulai kejanggalan seperti itu yang adik-adiknya sering ngomong, mama nggak curiga ya? Kakak kayaknya fine aja tuh. Karena aku orang yang nggak terlalu mau mencampuri anak yang lagi ini, kecuali kalau anak aku ngadu. Tapi aku lebih sering ngebelain menantu aku. Hanya sama menantu aku yang satunya. Aku ngebelain menantu aku tuh kalau misalnya, ma ini nih anak aku tuh, dia ngaduin anak aku tuh, suaminya. Aku marahin karena dia salah. Kamu nggak boleh kayak begitu, tuh anak orang loh. Kamu mintanya baik-baik pakai hijab kabul. Ini ya sumpahnya di hadapan Allah. Aku gitu. Nggak boleh kamu kayak gitu. Mama ini cerai itu karena disakitin sama laki-laki, karena laki-laki selingkuh. Jangan pernah melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi aku selalu ini ya sama menantu aku tuh udah udah kayak anak aja gitu. Jadi nggak pernah aku anggap dia nggak ada pernah ada batas gitu. Jadi ada yang namanya menantu tuh memang terbuka.